Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui, bahwa kematian pasti akan menjemput setiap yang bernyawa, walaupun berlindung di benteng kokoh sekalipun. Allah berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa, ayat 78. Selain itu, kematian merupakan batas akhir kehidupan yang tak dapat dimajukan atau dimundurkan, walau hanya sedetik pun. Alih-alih seseorang menyibukkan diri dengan mencari tanda-tanda tibanya hari kiamat, sesungguhnya kematian dirinya sendiri hakikinya adalah kiamat bagi dirinya. Allah berfirman, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu ajal, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat memundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan antara seseorang dengan kematian yang sedang ia tuju ibarat hidup bersama tiga orang kekasih. Siapa sajakah itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Perumpamaan tiga kekasih ini disampaikan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan antara seseorang dan kematian ibarat orang yang memiliki tiga orang kekasih. Kekasih pertama berkata, ini adalah hartaku, silakan mengambilnya sebanyak yang kamu inginkan. Kekasih kedua berkata, aku akan bersamamu sepanjang hayat, apabila kamu mati maka aku akan meninggalkanmu. Dan kekasih ketiga berkata, aku akan bersamamu hidup dan mati. Kekasih yang berkata, ambillah hartaku sebanyak yang kamu inginkan, maka ia adalah hartanya. Adapun yang kedua maka ia adalah keluarganya, sedangkan yang terakhir adalah amalannya. Hadis riwayat Al-Bazzar nomor 3273 dan Al-Hakim nomor 1376. Diperkuat juga dalam riwayat lain yang disampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada tiga, dua akan kembali dan satu tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6514 dan Muslim nomor 2960. Mengapa demikian? Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Hartanya. Harta yang sepanjang hidup dicari dan diusahakan dengan bersusah payah, ada yang menjadikannya tunduk di dalam genggamannya, dan tidak sedikit pula yang memahkotakannya sebagai raja di dalam hatinya. Namun ketika detik-detik terakhir dalam kehidupan seseorang, sang kekasih ini tak sanggup untuk menemaninya. Ia bahkan meninggalkannya dan menjadi kekasih yang lainnya. Orang muslim yang meninggal dunia hanya memakai kain kafan dan tidak membawa harta lainnya. Harta benda, kekayaan semua ditinggal dan menjadi harta waris bagi keluarga. Tidak memiliki kantung untuk menaruh uang apalagi ATM yang dipersiapkan untuk memberi tips malaikat. Tak ada kantung untuk menyelipkan kartu nama orang penting biar jalan menuju surga mulus. Meski punya banyak mobil mewah, tetap saja pergi ke kubur naik keranda. Manusia dilahirkan tidak membawa kekayaan, dan ia akan wafat tidak pula membawa kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa harta pada hakikat bukanlah milik kita. Kita hanyalah bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta yang sebenarnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan Allah, sebelum harta tersebut hilang dan berpindah pada orang-orang setelah kita wafat. Allah berfirman, perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. 2. Keluarganya. Ketika seseorang telah dikuburkan, maka keluarga yaitu orang tua atau istri, anak, dan kerabat yang pernah menjaganya, merawatnya, membesarkannya, membelanya dan mencintainya sepanjang hidup, hanya dapat mengantarkan jenazahnya hingga liang lahat saja. Mereka meninggalkannya seorang diri. Hanya doa yang mereka panjatkan kepada Allah untuk jenazahlah akan bisa menolongnya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. 3. Amalannya. Kekasih yang terakhir ini lebih sering diacuhkan dan diabaikan begitu saja, padahal justru dengan amalan yang dilakukan semasa hidupnya akan menjadi teman di dalam kubur. Amalan itulah yang dapat menjelma menjadi kekasih sejati yang menemaninya bahkan setelah kematiannya. Di saat harta dan keluarga yang merupakan bagian dari rezeki yang dijamin oleh Allah bagi setiap hamba, maka hanya amalan yang dibebankan kepada seorang hamba untuk dicari, dipelajari, diamalkan, dan dijaga. Bahkan, harta dan keluarga pun dapat menjadi jalan kebajikan, sehingga semakin tampak amalan kebaikan untuk menjadi kekasih yang sejati dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim untuk banyak mengingat kematian dan mempersiapkan apa yang dapat dibawa pulang menghadap kepada Allah. Bahkan seseorang yang mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk akhirat disebut orang yang paling cerdas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansor mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas.'" Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Oleh karena itu, hendaknya selama menjalani hidup ini, kita dapat mengamalkan amalan kebaikan dengan ilmu, menggunakan harta untuk bersedekah, mendidik anak-anak menjadi soleh atau solehah yang akan selalu mendoakan kita, dan amalan kebaikan lainnya yang dapat menemani kita setelah kematian. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TAMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.